Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Putri Inaya. Saya akan mempresentasikan tentang rangkuman mata kuliah budaya Melayu selama semester 2 ini. Yang pertama, kerajaan-kerajaan Melayu di Riau. Semua kerajaan-kerajaan Melayu di Riau ini menunjukkan bahwa masyarakat Riau pada masa itu telah mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai contoh, Kerajaan Kandis. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada 1 sebelum Masehi, mendahului berdirinya Kerajaan Moloyo atau Dasaraya di Sumatera Tengah. Dua tokoh yang sering dinamakan bagi raja kerajaan ini adalah Patih dan Tumurungu. Kehidupan ekonomi Kerajaan Kandis ini adalah hasil hutan seperti damar, rotan, dan sarang burung layang-layang, dan hasil dari bumi seperti emas dan perak. Daerah Kerajaan Kandis kaya akan emas, sehingga Raja Tunggal memerintahkan untuk membuat tambang emas di kaki Bukit Bakar yang dikenal dengan tambang titah. Gunanya tambang emas yang dihasilkan bentuk berdasarkan titah raja. Mencapai masa ini, bekas peninggalan dalam tambang ini sedang dinamakan dengan tambang titah. Berdirinya Kerajaan Kancil Putih dan Kerajaan Koto Alang. Dengan berdirinya kerajaan-kerajaan baru, maka mulailah terjadi perebutan wilayah kekuasaan yang akhir-akhirnya timbul peperangan antar kerajaan. Pembesar-pembesar Kerajaan Kandis mati terbunuh diserang oleh Raja Sintong dari Cina Balik dengan ekspedisinya yang dikenal dengan ekspedisi Sintong. Tempat berlabuhnya kapal Raja Sintong dinamakan dengan Sitonga. Setelah mengalahkan Kandis, Raja Sintong beserta prajuritnya melanjutkan perjalanan ke Jambi. Setelah kalah peperangan, pemuka Kerajaan Kandis berkumpul di Bukit Bakar. Kecemasan akan serangan musuh, maka mereka sepakat bagi menyembunyikan Istana Dama dengan melaksanakan sumpah. Sejak itulah Istana Dama lenyap dan mereka memindahkan pusat Kerajaan Kandis ke Dusun Tuwo. Selain Kerajaan Kandis yang ada berdiri di Riau, ada kerajaan lainnya, yaitu Kerajaan Siliwangi, Kerajaan Sitong, Kerajaan Kuantan, Kerajaan Kerintang, Kerajaan Gasip, Kerajaan Segati, Kerajaan Gunung Salihan, Kerajaan Tabusai, Kerajaan Dagiri, Kerajaan Rambah, Kerajaan Kunto Darussalam, Kerajaan Kepenuhan, Kerajaan Rokan Empat Koto, dan terakhir ada Kerajaan Siak. Materi yang kedua adalah adat dan adat Melayu Riau. Adat adalah kebiasaan yang sudah menjadi identitas komunitas suku atau aturan oleh suatu kesepakatan bersama suatu komunitas untuk mengetahui aktivitas anggotanya dalam hubungan dengan membuat sesama manusia dan lingkungan. Jenis-jenis adat ada adat yang sebenarnya adat bersumber dari hukum-hukum Allah dan Rasulnya dalam bentuk syarat dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua ada adat yang diadatkan. Adat yang diadatkan berbuah dari pikiran leluhur yang piawai. Adat yang diadatkan dapat berubah sesuai kemajuan zaman, bisa dikurangi atau ditambah. Yang ketiga ada adat yang teradatkan, merupakan aturan budi pekerti sehingga membuat empuhnya manusia yang berbudi bahasa. Adat yang teradatkan misalnya aturan panggilan dalam keluarga seperti ayah, abah, ibu, mama, emak, abang, dan kakek. Pelembagaan adat di Riau. Yang pertama ada khalifah. Khalifah adalah orang yang menjadi pemimpin di bidang keagamaan dalam masyarakat Melayu. Yang kedua ada batin, merupakan pelaksanaan pemerintahan adat dalam setiap talang atau negeri. Yang ketiga ada bomo atau dukun, orang yang khusus mengambil bagian dalam pengobatan dan beberapa upacara yang berhubungan dengan makhluk halus. Yang keempat ada kepala desa, adalah orang yang dipilih secara formal dalam administrasi suatu desa. Ada adat dalam upacara hidup. Yang pertama ada adat istiadat kehamilan. Upacara ini dilakukan pada masa kehamilan, dimaksudkan agar kelak mendapatkan anak yang baik dan sang ibu selama kehamilan tidak mengalami masalah-masalah, terutama pada saat hamil anak pertama. Yang kedua ada adat istiadat kelahiran. Caranya menanam ari-ari, pemotongan tali pusar yang dilakukan dengan sebilah rotan. Yang kedua tanggal pusar adalah ritual yang dilakukan setelah pusar bayi tanggal. Yang ketiga ada naik buayan, merupakan rangkaian upacara yang ada di masyarakat Langgam Pelalawan. Yang ketiga ada adat istiadat balik, mengasah gigi, dapat diikuti oleh anak dara atau anak bujang. Yang keempat ada perkawinan. Adat perkawinan adalah aturan-aturan, ide-ide, serta tata cara dan tradisi masyarakat yang wajib dipenuhi dan dijalani dalam menghadapi, melaksanakan, dan mewujudkan suatu pernikahan. Yang ketiga, ada pemimpin di dalam budaya Melayu Riau. Dalam kepemimpinan Melayu,
Pemimpin adalah orang yang biasa disebut orang yang dituankan, didahulukan selangkah, ditinggikan seranting. Memiliki ungkapan yang mengandung pengertian bahwa seseorang pemimpin yang baik dan benar adalah orang yang dituankan oleh masyarakat. Namun, di antara pemimpin di masyarakat tidak ada pembatas yang menjadi pemisah dan harus saling bekerja sama. Peran pemimpin ada tua, bertuah rumah ada tuannya, pucuk, bertuah kaum ada pucuknya, hulu, bersosialisasi dengan sungai dan gagang, pumpunan tali atau ikan, pucuk jala, pumpunan tali atau kaum negeri, payung, tua menjadi payung negeri, pohon. Sifat-sifat pemimpin ada sidik atau jujur memiliki tolak ukur pada perilaku dan perkataan. Perbuatan dan tindakannya dapat dipercaya. Kejujuran merupakan suatu keberanian mengakui sebuah kenyataan adanya. Sikap jujur berarti selalu melandaskan ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, amanah. Konsep amanah yaitu kepercayaan yang dijadikan seseorang untuk memelihara dan menjaga sebaik-baiknya hal yang diamanahkan kepadanya. Tidak saja pada orang yang dipimpinnya, tetapi juga pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ada fatanah, merupakan sifat yang dimiliki semua manusia yang berkaitan dengan pemikiran. Fatanah dapat diartikan sebagai cerdas atau kecerdikan dan bijaksana. Yang keempat ada tablik, memiliki arti komunikatif. Seseorang yang memiliki sifat tablik akan menyampaikan dengan benar dan tuntutan yang tepat. Yang keempat ada bahasa dan sastra. Bahasa selain sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan atau pernyataan pikiran dan perasaan, bahasa juga sebagai penanda jati diri untuk menunjukkan siapa dan dari mana orang tersebut, dan sebagaimana cermin budi. Sedangkan sastra ialah suatu yang tertulis. Makna inti ini berkembang ketika nenek moyang orang Melayu sudah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap sastra. Maka makna istilah ini bergeser kepada kepengertian yang indah tertulis atau apa yang disebut dengan sastra. Zaman berganti, pemahaman makan indah tertulis dan baik sastra ini kemudian berubah pula menjadi pengertian indah baik lisan atau tulisan. Sastra Melayu mengandung pengertian semua sastra berbahasa Melayu yang pernah ada di sepanjang sejarah, mulai dari tradisi lisan, tradisi aksara atau tradisi tulis, dan tradisi kelisanan kedua. Dari segi ruang, sebenarnya sastra Melayu merangkul fenomena sastra balik di sejumlah negara berbahasa Melayu, yaitu Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, sebagian Singapura, dan sebagian Thailand. Sastra Melayu klasik yang merupakan pengaruh dari Arab Parsi dalam genre naratif terdiri dari hikayat, syair-syair naratif, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra undang-undang, jika atau dikir kebano atau dikir berdah. Sastra Melayu yang merupakan pengaruh dari Arab Parsi dalam genre non-naratif atau puisi muncul syair, gurindam, nazam, dan jigi kebano. Tumbuh subur pada masa abad ke-15 hingga 19 dengan pengaruh Arab Parsi. 3. Sastra Melayu modern. Secara umum, sastra Melayu modern atau Indonesia ini sebagai berikut. Sastra Melayu modern atau kontemporer dalam genre naratif seperti daerah lainnya di Indonesia muncul cerita pendek dan novel atau roman. Jenis-jenis sastra Melayu. Yang pertama ada hikayat. Hikayat berasal dari bahasa Arab hikayah yang berarti kisah, cerita, atau dongeng. Pengertian mengenai hikayat ini bisa ditelusuri dalam tradisi sastra Arab dan Melayu lama. Dalam sastra Melayu lama, hikayat diartikan sebagai cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian, keanehan, dan karomah yang mereka miliki. Orang ternama tersebut biasanya putra-putri raja, orang-orang suci, dan sebagainya. Syair adalah bentuk puisi dalam sastra Melayu lama. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur yang berarti perasaan. Dari kata syu'ur muncul kata syiru yang berarti puisi dalam pengertian umum. Syair dalam kesusastraan Melayu merujuk pada pengertian puisi secara umum. Namun, dalam perkembangannya, syair disebut mengalami perubahan dan modifikasi sehingga menjadi khas Melayu. Tak lagi mengacu pada tradisi sastra syair di negeri Arab. Yang ketiga, ada gurindam. Gurindam adalah bentuk puisi Melayu lama yang terdiri dari dua larik
atau baris mempunyai irama akhir yang sama dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Larik atau baris pertama berisikan semacam soal dan perjanjian, sedangkan bait kedua adalah jawaban soal atau akibat dari perjanjian tersebut. Yang kelima ada kuliner Melayu Riau. Orang Melayu menjadikan nasi putih sebagai makanan pokok sehari-hari, dilengkapi dengan lauk pauk dan sayur-sayur sebagai pelahap makan. Sebagai penambah selera disertakan dengan berbagai jenis sambal seperti sambal belacan, cincaluk, dan ulam seperti putih buah, umbi, dan dedaunan. Bersama-sama hidangan lauk disediakan juga air untuk minum. Jenis-jenis cara pembuatan makanan Melayu yang pertama ada dipanggang. Memasak dengan cara dipanggang diyakini sebagai cara memasak yang paling tua yang dilakukan manusia. Panggang adalah cara memasak dengan mendekatkan atau meletakkan bahan di atas bara api. Yang kedua ada salai. Makanan yang disalai biasanya awet selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Sebab pengolahan makanan dengan cara menyalai ini memang bertujuan untuk mengawetkan makanan untuk waktu yang lama. Yang ketiga ada rebus. Rebus yaitu cara memasak sesuatu dengan air atau memasak sesuatu di dalam air mendidih. 4 ada jemur. Mengelola makanan dengan menjemur tak jauh berbeda dengan cara menyalai, hanya berbeda pada panas yang digunakan. Salai menggunakan panas apian dan diasap, sedangkan menjemur menggunakan cahaya matahari. Yang kelima ada ubuk. Memasak dengan cara ini tidak sulit. Makanan yang hendak dimasak ditimbun di dalam tanah atau abu, di atasnya dipasang api. Waktu memasaknya agak lama, sekitar 1-1,5 jam. Yang keenam ada kukus. Memasak dengan mengukus berbeda dengan masak yang direbus. Kukus adalah cara memasak dengan uap di sekitar atau di atas titik didih. Yang ketujuh ada goreng. Istilah gorengnya ini penyebutan cara memasak dengan memasukkan bahan makanan ke dalam minyak lemak sebagai medium penghantar panas. Yang ke-8 ada sangrai. Memasak dengan cara sangrai adalah teknik memasak yang tidak menggunakan air dan minyak. Sangrai dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, sangrai hanya menggunakan kuali dan bahan makanan dimasukkan ke dalam kuali, lalu dipanaskan dengan api kecil atau bara. Yang kedua, sangrai menggunakan pasir sebagai medium penghantar panas. Yang keenam ada kesenian Melayu Riau. Kesenian Melayu adalah ekspresi dari kebudayaan masyarakat Melayu. Di dalamnya terkandung sistem nilai Melayu yang menjadikan pedoman untuk dan tunjuk ajar dalam kebudayaan. Kesenian Melayu menjadi bagian yang integral dari intuisi adat. Kesenian Melayu juga meluahkan filsafat hidup dan konsep-konsep tentang semua hal dalam budaya, seperti ketuhanan, kosmologi, globalisasi, alkulturasi, inovasi, ekskulturasi, dan lain-lain. Jenis kesenian Melayu yang pertama ada seni tari. Seni tari secara umum, tari Melayu dikelompokkan dari 2 jenis, yaitu tari rakyat dan tari klasik. Tari rakyat tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas budaya yang tampak pada tari-tari ritual, upacara, dan hiburan rakyat. Contoh tari rakyat misalnya tarian-tarian pada ritual upacara seperti ritual balai terbang, olang-olang, badewo, dan cecak inai. Sedangkan tari klasik misalnya tari zapin dan tari makan sirih atau tari persembahan. Yang kedua ada seni rupa. Beberapa seni rupa murni yang terdapat pada masyarakat Melayu Riau adalah seni lukis, ukiran, keramik, relief, dan kaligrafi. Seni kriya menitik beratkan pada kemahiran dan kerajinan tangan dalam proses penciptaan. Contoh seni kriya adalah tenun, keramik, logam, dan kayu atau tumbuh-tumbuhan yang termasuk anyaman pandan, rotan, dan bambu. Seni desain merupakan suatu rencana untuk mewujudkan suatu hasil karya yang nyata yang bertujuan untuk memudahkan dalam menjalankan produksi. Desain berkaitan dengan penyusunan suatu pola rancangan dan menjadi dasar dalam pembuatan suatu benda buatan. Contoh seni desain adalah arsitektur, vernakular, dan desain busana. Yang ketiga ada seni musik. Seni musik secara umum, musik Melayu dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu musik Melayu asli, musik Melayu tradisional, dan musik Melayu modern. Musik Melayu asli terlihat dari penggunaan alat musik sederhana seperti beduk, seruling, serunai, dan lain-lain. Musik Melayu asli tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat dalam perayaan-perayaan sebagai ekspresi berkesenian atau mengiringi ritual dan upacara. Musik tradisional Melayu dipengaruhi budaya dasar terutama Arab dan Persia. Musik ini menjadi bagian dari tradisi lisan dengan pewarisan yang dilakukan secara turun-temurun. Beberapa musik tradisional Melayu juga menggunakan alat musik barat seperti biola dan
pada randai kuantan dan kayak pantun. Musik Melayu modern menggabungkan instrumen alat musik yang terdapat pada musik Melayu asli, tradisional, dan alat musik barat. Musik Melayu modern menghasilkan variasi-variasi musik yang bervariasi dengan ciri khas adanya penggunaan alat musik barat seperti biola, akordeon, dan lain-lain. Yang keempat ada seni teater. Seni teater tumbuh. Yang keempat ada seni teater. Seni teater tumbuh di tengah masyarakat sebagai ekspresi hiburan untuk meningkatkan kekerabatan komunal pendukung. Sebagian seni teater masih dipengaruhi oleh kesakralan magis. Sebagian pertunjukan. Kesakralan juga berfungsi untuk menarik khalayak, misalnya tampak pada ranggung, dabus, dan lain-lain. Setiap teater masyarakat selalu disertai dengan lagu dan musik pengiring. Kehadiran musik tersebut bahkan cenderung mendominasi sehingga menjadi inti dari pertunjukan. Contoh teater rakyat yang dipenuhi musik pengiring misalnya Makyong. Yang terakhir ada seni sastra. Seni sastra Melayu ini telah lama lahir pada masyarakat lama atau tradisional, yaitu suatu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Untuk sastra Melayu klasik ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebentuk prosa seperti sejarah atau silsilah, hikayat, sage, dongeng, legenda, fabel, dan mitos. Bentuk puisi, soneta, stanza, puisi, karmina, pantun, dan gurindam. Yang ketujuh ada pakaian adat Melayu Riau. Pakaian tradisional Riau terdiri atas pakaian harian dan pakaian resmi. Pakaian harian dipakai setiap hari baik oleh anak-anak, dewasa, maupun orang tua. Pakaian sehari-hari dikenakan untuk berbagai kegiatan harian, misalnya saat bekerja di ladang, bermain, ke laut, di rumah, maupun kegiatan lain. Jenis-jenis pakaian Melayu. Yang pertama, ada pakaian adat anak-anak. Pakaian adat anak-anak yang digunakan seorang anak-anak sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian adat untuk laki-laki bernama baju monyet, serta untuk perempuan bernama baju kurung yang memiliki motif bunga-bunga. Yang kedua ada pakaian adat dewasa. Untuk laki-laki menggunakan pakaian adat yang bernama baju kurung cukak musang yang dipadukan dengan celana panjang dan longgar. Tak lupa para laki-laki Melayu menggunakan sarung dan kopiah. Sedangkan untuk perempuan mereka menggunakan 3 jenis pakaian berbeda. 3 jenis pakaian tersebut ada baju kebaya pendek, baju kurung, dan baju kurung tulang belut. Yang ketiga ada pakaian adat orang tua. Pakaian orang tua laki-laki memakai baju kurung cukak musang atau baju kurung teluk belanga yang terbuat dari kain lejo atau kain katun. Kedua baju itu tidak jauh berbeda dan memiliki nilai islami. Sementara orang tua perempuan memakai baju kurung teluk belanga, baju kebaya pendek, dan kebaya lamboh. Mereka memakai baju tersebut dilengkapi dengan selendang. Selendang tersebut berfungsi sebagai kerudung atau jilbab untuk menutupi rambut. Yang keempat, ada pakaian adat tradisional Riau. Pakaian adat tradisional Riau bernama teluk belanga. Teluk belanga juga terdiri dari 2 pakaian, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Pakaian untuk laki-laki adalah baju kurung kurawal yang ketat dan dipadukan dengan celana panjang. Tak lupa laki-laki Riau juga memakai kain yang terbuat dari tenun dengan motif khas budaya Melayu dan juga kopiah. Sementara perempuan untuk wanita adalah baju kurung jangkar dengan belitan kain songket atau kain pilihan. Untuk menambah kesan Islam, para wanita Riau juga memakai kerudung yang dililitkan ke leher untuk menutupi rambutnya. Yang kelima, pakaian upacara pernikahan. Pakaian untuk mempelai pria adalah baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Agar tampak lebih meriah, mempelai pria juga menggunakan beberapa aksesoris untuk mendukung tampilannya. Sementara untuk pakaian yang digunakan mempelai putri tidak hanya satu, tergantung dari jenis upacara yang dilaksanakan. Yang ketujuh ada pakaian upacara adat. Pakaian upacara adat adalah pakaian yang hanya diboleh digunakan saat upacara adat. Untuk laki-laki, mereka memakai baju kurung cekak musang yang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Sementara itu, pakaian adat untuk perempuan adalah baju kurung tulang belut atau baju kebaya lamboh cekak musang yang dipadukan dengan jilbab atau berkerudung khas Islam. Yang kedelapan ada pakaian adat resmi. Pakaian adat resmi adalah pakaian yang hanya digunakan pada saat melakukan pertemuan dan kunjungan resmi dengan kerajaan lain. Untuk sekarang, pakaian adat resmi ini digunakan pada acara resmi kepemerintahan. Pakaian adat resmi untuk laki-laki adalah baju cekak musang dipadukan dengan sarung dan kopiah. Baju kurung cekak musang tersebut dibuat dari bahan-bahan kain yang berkualitas tinggi seperti kain sutra dan kain satin. Sementara untuk pakaian adat resmi perempuan adalah kebaya lamboh. Kebaya lamboh tersebut dibuat dengan bahan dasar
tenun khas yang ditenun oleh masyarakat dari beberapa daerah seperti Riau, Siak, Indragiri, Terengganu, dan masyarakat lain. Yang kedelapan, ada nilai ekonomi Melayu dan sistem ekonomi tapak lapan. Tapak lapan adalah sebutan sumber mata pencarian yang terdiri dari 8 tapak atau titik mata pencarian atau 8 sumber pendapatan. Yang pertama, ada beladang. Beladang atau bersawah untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok. Jenis pekerjaan ini dapat saja ditransformasikan dengan bersagu yang masih dikekalkan oleh sebagian masyarakat Melayu, misalnya dalam masyarakat rawa atau pesisir. Yang kedua, ada beternak. Jenis pekerjaan ini dapat ditransformasikan dengan pekerjaan berburu yang sama tujuannya untuk urusan pemenuhan sumber protein daging. Yang ketiga, menangkap ikan. Menangkap ikan, manakala keperluan protein daging orang Melayu sudah terpenuhi dengan melakukan perburuan di darat, mereka mencari ikan dengan berbagai aneka ragam alat tangkap penangkaran seperti jaring, sundan, pengilau, jala, sero atau kolumbuy, lukah, kelulung, tajur atau jantang, ranai, guntang, kail, kacau, tanggu, tengkalak, telimpung atau serampang, langkai, belat, jermal, bubu, kelong, dan lain-lain. Alat-alat tangkap ikan ini disesuaikan dengan musim kemarau atau banjir, atau musim tengtujuh waktu atau alat tangkap yang disesuaikan dengan jenis ikan. Yang keempat, ada beniro atau menetek enau dan kelapa. Industri pengolahan hasil pertanian agroindustri. Pekerjaan ini dapat juga wujud dari pengolahan hasil meramu dari dalam hutan atau dalam kebun. Yang kelima, mengambil atau mengumpulkan hasil hutan, misalnya seperti berotan, berkayu, dan berdahmat. Yang keenam, ada berkebun tanaman keras. Jenis pekerjaan ini mendukung jenis lainnya seperti berkebun kelapa, berkebun kopi, berkebun cengkeh, dan lain-lain. Yang ketujuh, ada bertukang. Jenis pekerjaan ini lebih aktivitas jual jasa tenaga, keahlian, dan kemahiran kerja. Yang kedelapan, ada berniaga. Berniaga cukup khas pada aspek jual beli. Kadang dilakukan sepekan sekali, seperti yang dinisbatkan dengan istilah pekan untuk menunjukkan rentang waktu 7 hari. Yang kesembilan, ada ekonomi Melayu dan etos kerja. Etos kerja masyarakat Melayu yang lazim disebut dengan pedoman kerja Melayu. Diakui oleh banyak ahli karena hal ini sangat ideal dengan etos kerja yang universal, terutama di dunia Islam. Dengan modal pedoman kerja Melayu, masyarakat Melayu dapat membangun negeri dan kampung halaman. Mereka juga mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat dan menghadapi pesaing. Etika kerja dalam budaya Melayu. Yang pertama, biar lambat asal selamat. Orang-orang tua Melayu menekankan pada anak-anaknya supaya berhati-hati dalam bekerja dan mengambil keputusan. Yang kedua, tidak lari gunung dikejar. Orang Melayu disarankan tidak menggopoh-gopoh dan selalu bersabar dalam bekerja, sebab dengan tergopoh-gopoh hasilnya tidak baik. Yang ketiga, ada awal dibuat, akhir diingat. Pekerjaan yang dikerjakan secara tergesa-gesa selalu menimbulkan kesulitan dan tidak lengkap, tidak terurus. Oleh sebab itu, masyarakat Melayu jika hendak membuat suatu aktivitas selalu dipikirkan memasak sehingga hasilnya maksimal. Pandangan orang Melayu terhadap harta. Mengenai harta benda, dalam pandangan orang Melayu yang utama ialah berkahnya dan bukan jumlahnya. Harta bisa mendatangkan berkah adalah harta yang diperoleh dengan cara halal. Pandangan seperti ini yang tentu saja dipengaruhi oleh ajaran Islam. Karena itu mereka cenderung mencari harta benda untuk sekedarnya untuk dipakai. Kalau sudah berlebih, mereka khawatir akan menjadi siksa. Dari pandangan seperti itulah membuat orang Melayu tidak melakukan penumpukan harta atau mencari harta dengan jalan yang tidak benar. Sebenarnya Islam juga mengajarkan orang untuk menjadi kaya, tentu saja dengan cara-cara yang benar agar membantu orang lain, baik dalam bentuk sedekah, infak, zakat, dan ibadah lainnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.